mau penetapan Pak Prabowo untuk meminang Muhaimin Iskandar jadi wakil presiden, kita bingung. Ini ada konspirasi, setiap mau konsolidasi bicara tidak terjadi. Siapa di balik layar ini yang membuat tidak terjadi? Apakah ada pahlawan politik? Jawaban saya ada. Pahlawan politik oleh pamannya untuk kemenakannya. Kira-kira begitu. Jangan galau. Nah, Selamat malam masyarakat Salam Papua yang setia. Kali ini Salam Papua dalam suasana yang berbeda. Kita di dalam konteks atau memperingati Hari Pahlawan yang kebetulan hari ini tanggal 10 November. Sebelumnya mungkin kami sampaikan selamat Hari Pahlawan untuk pahlawan-pahlawan Indonesia yang luar biasa. Nah, malam hari ini kita akan mencoba untuk membahas sebuah tema yang mungkin sedikit menggelitik. Pahlawan politik, adakah? Salam Papua sudah mengundang perwakilan dari masing-masing partai koalisi pengusung capres dan cawapres. Yang pertama, ya khususnya yang ada di Kabupaten Mimika ya. Jadi partai koalisi yang ada di Kabupaten Mimika. Yang pertama kami sambut dengan hormat dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, PDI Perjuangan, Pak Alfian Akbar Bayanan. Selamat malam Pak. Terima kasih waktunya. Yang kedua, ini orang yang sudah tidak asing lagi bagi masyarakat Mimika. Karena beliau mungkin bisa kita katakan incumbent ya. Ya, jadi dari Partai Gerindra atau beliau mungkin di DPRD itu sebagai ketua fraksi Partai Gerindra. Pak Nurman S. Karupukaro, selamat malam Pak. Terima kasih kesempatannya. Yang ketiga, dari ini juga orang yang tidak asing lagi bagi masyarakat Kabupaten Mimika. Dari Partai Kebangkitan Bangsa, Pak Syarif Lokoro, selamat malam Pak Syarif. Baik, sebelum kita memulai sebuah diskusi ini, saya mungkin memulai dengan sebuah pengantar begini. Ketika kita berbicara tentang pahlawan sebenarnya, kita sedang berbicara tentang arti sebuah pengorbanan. Kita tahu tanggal 10 November tahun 1945, pejuang kita bahkan bersama dengan masyarakat sipil ya, itu turut bersama-sama bergandengan tangan untuk mencapai sebuah kemerdekaan. Mungkin bukan hanya sekedar sebuah kemerdekaan. Karena bicara tentang kemerdekaan itu bicara tentang sesuatu yang bisa hari ini dan akan datang. Tapi mungkin bicara juga terkait kesejahteraan. Bicara tentang keamanan. Nah, dalam konteks tahun politik hari ini, seperti apa pahlawan politik? Apakah seorang pahlawan politik itu harus berkorban? Begitu ya. Berkorban untuk siapa? Ketika mencoba untuk memenangkan cawapres pengusungnya dalam konteks di Kabupaten Mimika. Menarik diskusi kita. Mungkin saya akan mulai dari orang yang sudah aktif dulu lah. Pak Nurman. Mari, seperti apa Pak? Mohon izin. ya, baik, selamat malam untuk kita sekalian. Malam. Para pemirsa Salam Papua. Salam Papua yang malam hari ini mendengarkan dan melihat diskusi kita pada malam hari ini. Kami dari Partai Koalisi Indonesia Maju. Siap. Yang mengusung Prabowo Subianto sebagai presiden dan Gibran Rakabuming Raka yang menjadi wakil presiden. Dan hari ini kenapa maaf sekali saya menggunakan baju yang sedikit warna-warni dan sedikit anak muda. Nah, karena partai kita, partai koalisi itu banyak warnanya. Akhirnya tampilannya seperti begini. Baik.
Itu pertama. Yang kedua agak sedikit santai karena wakil presidennya anak muda. Jadi tampilnya lebih muda lagi. Kira-kira alasannya seperti itu. Siap. Menanggapi apa yang disampaikan tadi, pahlawan tentang hari ini, pas 10 November Hari Pahlawan, kami pertama mengucapkan selamat untuk para pahlawan kita di seluruh Indonesia, seluruh tanah air yang sudah berkorban buat kemerdekaan, kemajuan, dan juga tentang kemakmuran kita. Untuk konteks di Mimika, hari ini kita baru memperingati Hari Pahlawan. Dan saya bersyukur pada hari ini pahlawan kita baru selesai tadi siang pulang. Yaitu Pak Prabowo Subianto meresmikan rumah sakit untuk prajurit dan masyarakat pas tepat di tanggal 10 November. Itu bukti dan janji seorang pahlawan. Kemudian tadi juga, ini bicara yang tadi aja dulu ya. Tadi juga beliau dengan mengusung tema Hari Pahlawan, bahwa dia mengakui bahwa orang Kamoro adalah pahlawan NKRI untuk Indonesia. Disampaikannya dengan memberikan suatu motivasi, memberikan suatu spirit, dan juga memberikan bantuan secara langsung kepada masyarakat asli Kamoro. Ya. Dan itu beliau adalah pahlawan kita pada saat yang tepat. Itu yang bisa saya sampaikan pada awal. Oke. Kalau untuk kami yang ada di Kabupaten Mimika, intinya bahwa pahlawan itu bisa dari rumah, kemudian dari kantor, kemudian dari lingkungan keluarga, dan juga yang penting adalah pahlawan bagaimana bisa mensejahterakan kita masyarakat Kabupaten Mimika. Demikian. Ya, jadi luar biasa ya. Memang kebetulan hari ini Pak Prabowo hadir di Timika ya, karena memberi ada kegiatan-kegiatan tertentu. Bagaimana Pak Alfian dari PD Perjuangan? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Salam sejahtera buat kita sekalian. Merdeka. Wah, Itu salam nasional, bukan hanya milik PDI. siap. Baik, pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa, karena pada malam hari ini kita bisa berkumpul dan menggelar diskusi publik yang bertemakan pahlawan politik adakah. Nama kegiatannya ngopi ya, ngobrol Ngopi penting, bareng. ngopi bareng, Ngobrol penting, ya. ngobrol penting. Kegiatan ini menarik untuk kemudian kita mengulas beberapa isu-isu penting, isu-isu strategis. Dan kalau pertanyaannya kemudian adalah pahlawan politik adakah? Jawabannya ada toh. Ah. Kalau memang ada tuh, Ya, siapa itu? jadi pada zaman pra kemerdekaan sampai dengan kemerdekaan tentunya banyak sekali pahlawan-pahlawan politik yang sudah berkorban untuk kemerdekaan Republik ini. Kita sebut saja ada Bung Karno, Bung Hatta, ada Sultan Syahrir, ada Cipto Mangunkusumo. Mereka-mereka ini dan banyak tentunya. Mereka-mereka ini adalah politisi-politisi ulung pada masanya yang kemudian ikut berjuang untuk kemerdekaan Republik Indonesia. Mereka mendirikan partai-partai politik sebagai bentuk perlawanan terhadap kolonialisme. Gitu. Mereka mendirikan pergerakan-pergerakan rakyat yang secara sinergis dengan militer sipil seperti tadi yang disebutkan itu untuk menggulung penjajahan. Inilah pahlawan-pahlawan politik kita pada masa lalu. Pertanyaannya kemudian adalah apakah di masa kini
ada pahlawan politik. Ya, Tadi disebutkan bahwa dari Gerindra bahwa ada Pak Menhan yang kebetulan baru hadir di Timika, salah satunya adalah pahlawan politik. Yang mungkin saja bagi Partai Gerindra itu adalah pahlawan politiknya. Dan bisa saja kami sebut juga bahwa Ibu Mega juga adalah pahlawan politik. oke. Dengan segala macam karyanya. Kira-kira seperti itu. Kenapa sampai menyebut Ibu Mega? Karena di sini kan Pak Nurman tadi sebut Pak Prabowo. Pak Ganjar bukan pahlawan politik, kah? Apalagi Pak Ganjar, kira-kira seperti itu. Kenapa Bu Meganya yang di... Karena sama-sama ketua umum partai kan. Jadi kita harus levelnya sama gitu. Dalam konteks capres cawapres juga Pak Ganjar adalah pahlawan politik bagi masyarakat Jawa Tengah dan nanti akan menjadi pahlawan politik bagi rakyat Indonesia. Kira-kira seperti itulah. Oke, baik. Kalau bicara tentang pahlawan itu kan kita sebut sebagai pahlawan kalau dia sudah gugur. Baru kita menyebut pahlawan. Kalau masih hidup, apakah sudah bisa kita sebut sebagai pahlawan? Nah, biasanya orang yang lebih, kalau capres-cawapres katanya lebih lembut menyampaikan, tapi lebih akademisi bahasanya. Itu katanya dari usungannya Pak PKB Dorang ini kan. Nah, mungkin Pak Syarif izin, ada yang bisa di komentar Pak, seperti apa ini? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, shalom, salam sejahtera bagi kita sekalian. Tadi sudah dibahas menyangkut dengan pahlawan. Tema malam ini sangat luar biasa karena hari ini Salam Papua memberikan satu terobosan di mana ketika politik lagi digulirkan dan masih hangat ya, tiba-tiba Salam Papua melaksanakan kegiatan ini. Kami sebenarnya memberikan reward yang luar biasa, terutama apalagi di Hari Pahlawan. Yang pahlawan sesungguhnya berarti Salam Papua dong malam ini. Siap, makasih Pak. Baik, konteks menyangkut dengan pahlawan tadi yang sudah disampaikan, memang kalau kita melihat arti dari pahlawan sudah disampaikan bahwa patriotisme dan mereka berjuang pada zaman dahulu itu ya dulu menggunakan bambu runcing. Nah, bagaimana relevansi dengan kondisi saat ini? Nah, itu yang paling penting perlu kita bahas. Pahlawan, kita semua ini sebagai pahlawan, artinya pahlawan dalam rumah tangga, karena tentunya pahlawan itu ada kriteria sehingga dia mendapatkan legitimasi sesuai dengan aturan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2009 itu pahlawan itu sudah ada kategorinya. Nah, kalau berbicara konteks pahlawan hari ini, tentunya kita tidak akan masuk dalam konteks sebagai pahlawan seperti yang ada di undang-undang. Tetapi karena tema malam ini pahlawan politik adakah? Nah, sudah jelas pasti ada. Dari zaman dahulu itu pahlawan termuda itu Jenderal Sudirman 18 tahun umurnya sudah mendapatkan jenderal termuda dan pahlawan termuda waktu itu. Nah, ini hari ini ketika kita gulirkan di zaman digitalisasi di era modern sekarang ini, tentunya inilah yang perlu disemangati bagi generasi muda. Pahlawan seperti mereka bukan cuma patriotisme berjuang untuk melawan penjajah, tapi bagaimana hari ini pahlawan-pahlawan politik dan muda-muda ini menempatkan diri mereka betul-betul sebagai pahlawan perubahan. Nah, esensi dan kami dari Partai PKB yang mengusung koalisi perubahan, sudah jelas kami ingin membuat satu konsep merubah paradigma yang ada, tentunya karena ingin bukan mendapatkan gelar pahlawan lagi, tetapi pahlawan itu sudah ada, tinggal bagaimana meneruskan cita-cita perjuangan pahlawan Republik Indonesia sampai hari ini. Nah, untuk esensi politik, adakah pahlawan politik? Kami sampaikan bahwa pahlawan politik pasti ada, tidak mungkin tidak, pasti ada. Dan saya lebih meyakini hari ini ketika pesta demokrasi digulirkan, pahlawan politik sesungguhnya itu adalah proses demokrasi, yaitu rakyat Indonesia. Ketika dia menggunakan hak suaranya, tentunya dialah sebagai pahlawan yang menentukan nasib bangsa ini. Terima kasih. Ya, menarik.
Mungkin diskusi kita biar lebih hangat, saya kasih panas dulu dengan sebuah pertanyaan yang kalau yang terlalu normatif ini kayaknya kurang asik ya. Jadi saya langsung kasih pertanyaan begini saja. Dari tiga narasumber yang hadir malam hari ini dengan masing-masing capres dan cawapres yang diusung ya, dari Pak Prabowo dan Gibran, dari Ganjar Pranowo dan Pak Mahfud MD, dari Pak Anies dan Muhaimin Iskandar. Kira-kira dalam konteks tadi ada dua pendapat ya. Yang sana mengatakan bahwa pahlawan politik ya tokoh politik yang diusung. Kalau Pak Syarif bilang pahlawan politik sebenarnya ya masyarakat itu sendiri. Tapi pertanyaan saya tadi, pahlawan kan nanti dia sudah meninggal dulu baru pahlawan. Strateginya seperti apa? Apakah dari sisi Gerindra? Bagaimana itu? Ini mulai panas bagaimana itu. Terlepas dari calon presiden Pak Prabowo sebagai Menteri Pertahanan, beliau juga sebagai Ketua Partai Gerindra. Tidak kalah penting beliau juga adalah calon presiden. Apapun pergerakan beliau saat ini, baik datang, jalan, dan pergi, itu dikategorikan dengan hal yang sama. Beliau datang hari ini sebagai Menteri Pertahanan dalam rangka kegiatan yang sudah dijanjikan, kemudian direalisasi dan juga dilaksanakan. Apalagi demi kepentingan masyarakat, khususnya di bidang kesehatan. Kalau dibilang siapa yang dikorbankan? Pak Prabowo terlalu banyak mengorbankan hidupnya, dirinya, jiwanya, dan semua kekuatan sumber daya dia untuk masyarakat. Jadi saya mau bilang bahwa yang korban hari ini adalah Pak Prabowo yang mengorbankan dirinya. Oke. Untuk kepentingan masyarakat. Nah, itu bahasa politik dari kita. Oke. Kenapa? Leader di dalam Gerindra sendiri saat ini adalah itu Prabowo Subianto. Kami bangga sebagai anggota Partai Gerindra dari semenjak saya bergabung sampai hari ini, bahwa yang sering berkorban bukan kami, justru yang berkorban adalah Pak Prabowo sendiri dengan segala sumber daya dia yang ada. Jadi saya pikir hari ini yang berkorban banyak untuk Partai Gerindra dan Indonesia dan seluruh rakyat Indonesia yang mencintai Pak Prabowo adalah beliau sendiri. Oke. Demikian. Ya tadi disampaikan Pak Prabowo sebagai pahlawan yang berkorban banyak. Tapi dengan konteks hari ini, bisakah kita sebut itu Pak Prabowo berkorban, tapi beliau kan capres ini, gitu loh. Agak curi start ini, mungkin seperti itu. Jangan-jangan ini sudah mengorbankan yang lain. Beliau berkorban tapi mengorbankan yang lain, gitu loh. Nah bagaimana dari kasih agak dingin jadi saya harus kasih gigit sedikit. Boleh Coba. saya kasih selesai dulu ya tadi? Oh mari. Saya kasih selesai dulu sedikit. Biar panasnya tambah panas ini. Merah mulai panas. Nah, Siap. Pak Prabowo berkorban itu di Kabupaten Mimika ya, saya tidak bilang di tempat lain, di mana-mana. Beliau berkorban di Kabupaten Mimika sejak tahun 1996. Apa yang dia buat? Saya bongkar sedikit ya. Ya. Kabupaten Mimika terbentuk terlepas dari fak-fak berkat Pak Prabowo juga. 1% Freeport sampai hari ini masyarakat rasakan lewat Pak Prabowo juga. Anak-anak orang Kamoro yang belum pernah sekolah dan tidak tahu mau apa bisa jadi Kopassus. Kemudian apalagi? Masih banyak. Saya tidak bisa sebutkan satu persatu hingga hari ini. Jadi kalau mau bilang berkorban, ya mungkin kami adalah orang yang bagian menerima apa yang dikorbankan oleh Pak Prabowo sendiri.
Itu sejak 1996 loh, bukan main-main. Dan buktinya sudah ada. Iya. Terima kasih. Baik Pak, menarik memang. Pak Prabowo itu berkorban dari 96, tapi jangan sampai nilai setitik merusak susu sebelang. Jangan-jangan menjadi salah satu partai yang hari ini katanya sudah berkorban mengusung seseorang, ya kan, sudah berdarah-darah itu berkorban, tapi katanya sekarang sudah hengkang ke kaki yang lain. Bagaimana gitu loh, Pak Akbar, coba jawab dulu, jangan tertawa-tertawa di situ. Seperti Jadi itu kalau kan? tadi pertanyaannya adalah apakah ada pahlawan politik? Jawaban saya ada. Ya. Pahlawan politik oleh pamannya untuk kemenakannya. Kira-kira begitu. Oh, siapa ini ya? Bisa meluruskan kemenakannya masuk menjadi cawapres di tim koalisinya Pak Prabowo dan bahkan mengkhianati Sabar Pak, dari pamannya untuk kemenakannya. ada kata mengkhianati tadi. Ada kata mengkhianati. Jelas. Bagaimana? Kok bisa begitu ini? Dikatakan. Secara umum saya mau sampaikan begini, bahwa 3 kandidat atau 3 arus besar yang ada di peta koalisi hari ini semua ada warisan pahlawan pada masa lalu. Pak Prabowo punya kakek itu pendiri BNI. Pak Anies Baswedan itu punya kakek juga itu turut serta dalam menggulung kolonialisme di bahasa saya. Kemudian kita tahu sendiri bahwa Ibu Mega itu bapaknya itu sang proklamator. Nah, 3 arus besar ini yang kemudian hari ini ada di dalam kancah dan landscape politik kita, gitu kan. Nah, kita tidak bisa pungkiri seperti apa yang tadi disampaikan oleh Gerindra bahwa mereka sebagai anak cucu pendiri Republik ini tentu akan bekerja mengabdi sesuai dengan apa yang menjadi warisan daripada pendahulunya. Dan bukan berarti kemudian hanya mereka saja yang merupakan anak cucu pendiri Republik ini yang bisa menjadi pahlawan, tapi semua bisa menjadi pahlawan. Termasuk tadi saya katakan bahwa paman bisa menjadi pahlawan buat keponakannya. Kira-kira begitu. Kenapa? Terbukti bahwa Majelis Kehormatan MK menyatakan bahwa Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman telah melakukan pelanggaran berat terhadap kode etik. Itu putusan MK, Majelis Kehormatan MK. Nah, sehingga itu menurut saya kalau mengatakan bahwa apakah di kubu Pak Prabowo ini bisa dikatakan sebagai pahlawan politik, ini justru mendelegitimasi proses pemilu pada hari ini. Kenapa? Berarti Pak mau bilang bahwa siapa mengorbankan siapa jadinya ini kan? Ya, kira-kira begitu, karena tidak mampu memproses dan mengkader kader sehingga kemudian mencomot dari partai lain, kira-kira begitu. Oke, terlepas dari keputusan MK ya, karena keputusan MK dan ya. begini, kita tidak dalam posisi PDIP ya, tidak dalam posisi merasa terhianati, merasa berkecil hati. Ya. Karena partai ini sudah terlanjur besar. Partai ini sudah terlanjur besar, baru kemudian Jokowi dan keluarganya bergabung. Kira-kira seperti itulah. Jadi kita tidak khawatir. Mungkin Pak ini dulu, Pak Nurman dulu. Mungkin jawabannya seperti apa nih Pak? Katanya ada apa tadi dengan ponakan, Om dengan ponakan ini. Iya, ini jawaban namanya galau se. Jangan terlalu galau lah. Pak Prabowo sering bilang begini, bangsa ini kita dirikan sama-sama. Bangsa ini kita majukan bersama-sama. Kemudian aturan sudah jelas. Kalau paman dan om, tante dan nenek, kakek dan lain sebagainya, dia warga negara Indonesia, itu mempunyai hak memilih dan dipilih. Kau mau anak presiden, sama pemberlakuannya. Kau mau anak RT, sama pemberlakuannya. Pada saat kita, di saat 5 tahun sekali, kita mempunyai hak untuk memilih dan dipilih. Apakah syaratnya apa saja? Syaratnya itu mau jadi presiden, ada syaratnya sesuai undang-undang. Mau jadi gubernur, syaratnya juga ada sesuai undang-undang. Yang penting satu, bahwa
Anda adalah warga negara Republik Indonesia. Itu sudah tercantum di dalam undang-undang. Gitu. Jadi kalau tadi misalnya saya punya adik laki-laki satu kompleks nih ya. Satu kompleks jalan satu kompleks. Nanti pula Mengatakan bahwa Gerindra mengambil mereka punya kader terbaik. Gerindra justru mengeluarkan kader-kader terbaik yang diambil oleh partai lain juga sama. Anies Baswedan diambil oleh PKB. Kemudian Pak Jokowi itu siapa yang kasih pertama kali naikkan dia untuk DKI Jaya? Orang paling pertama adalah Prabowo Subianto yang bawa Pak Jokowi dari Solo menuju Jakarta. Terus PDIP bilang, PDIP sudah besar. Oh sabar dulu. Besar setelah Jokowi, jadi PDIP besar setelah Jokowi ada. Mau dan tidak mau, suka tidak suka, kira-kira begitu. Karena ada Jokowi, maka besarlah kita saudara yang ada di merah ini. Tanpa Jokowi, kira-kira Bapak rambut putih nanti besok ini kira-kira bisa bersaing tidak ini? Hati-hati, jangan galau. Kira-kira begitu. Pak, sabar. Sebelum ditanggapi Pak Alfian ya, apakah Pak Nurman menjamin yang sekarang kan Gibran hari ini sudah lepas KTA-nya enggak Pak ya dari PDIP? Kalau dia gentleman, jadi kembalikan saja KTA-nya. Berarti belum? Belum. Belum ya? Belum. Oke. Pak Nurman apa bisa menjamin bahwa nanti di proses pemenangan, di proses pemilu, pemilihan capres dan cawapres, yang kebetulan di situ adalah anak si penguasa. Apakah bisa menjamin penguasa tidak akan intervensi di dalam sistem politik ini? Pak bisa jamin? Secara pemerintahan, beliau ada punya aturan. Secara pemerintahan, sebagai pimpinan tertinggi negara mengendalikan semua yang namanya institusi negara, baik itu penyelenggara pemilu, kemudian aparatur sipil negara, aparatur TNI dan Polri. Saya pikir ini kendalinya ada di presiden. Kemudian yang kedua, masyarakat nanti bisa menilai apakah dengan keterlibatan Gibran sebagai calon wakil presiden daripada Prabowo Subianto itu menjamin tidak ada keterlibatan kekuasaan. Kami sudah disampaikan oleh Prabowo Subianto bahwa konstitusi tetap jalan pada koridornya. Biarkan masyarakat yang menilai, masyarakat yang memilih presidennya yang terbaik, wakil presiden yang terbaik. Kebetulan Gibran ini anak muda. Hari ini Pak Prabowo jadi presiden yang punya dedikasi, memberikan kesempatan buat anak muda. Coba tidak bangga tidak anak muda satu Indonesia? Kebanggaan kita apa? Diberikan kesempatan, diberikan ruang dan waktu untuk anak muda Indonesia yang smart, yang punya pemikiran membangun Indonesia di masa mendatang. Karena Indonesia besok menuju Indonesia emas. Baik. Terima kasih. Pak, ya tadi seperti yang Pak Alfian sampaikan, buktinya di MK memutuskan bahwa itu pelanggaran berat. Ya kalau masyarakat bisa menafsirkan itu karena ada tangan penguasa atau tidaknya ya tinggal nanti masyarakat yang menafsirkan. Bukan masyarakat menafsirkan, memang putusan MK, putusan MK itu sudah jelas bahwa ada ruang intervensi yang dilakukan oleh pihak luar dan ada konflik kepentingan, sehingga putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90 itu memang digunakan untuk meloloskan Gibran. Iya, tapi itu kan sehingga sekarang... apa yang tadi disampaikan oleh Pak Gerindra begini, saya mau sampaikan Pak Nurman tadi begini, bahwa memang setiap orang itu memiliki hak untuk dicalonkan, untuk dipilih dan dipilih dan memilih. Cuma kan ada prasyarat-prasyarat yang sudah ditentukan oleh konstitusi. Nah ini konstitusinya ditabrak Pak. Konstitusi ditabrak untuk ambisi pribadi. Kan tidak bisa kita mengorbankan seluruh konsensus warga negara yang sudah tertuang di dalam konstitusi itu hanya untuk ambisi bocil ini.
Kan repot kita. Ambisi apa Pak? Bocil. Oh, Belum cukup umur ini. cuma masalahnya kan masalah intervensi itu apa namanya tadi itu kan sekarang sedang dilaporkan si ketua MKMK karena itu kan katanya sifatnya istilahnya baper aja itu kan galau tadi. Tapi ya kita tinggal lihat bergulirnya seperti apa. Cuma mungkin perlu dijawab. Katanya PDIP besar karena Pak Prabowo itu gimana Pak? Bukan Prabowo. PDIP besar Karena Pak Jokowi. karena Pak Jokowi. Oh iya, Pak Jokowi ke Jakarta karena Pak Prabowo. PDIP membesarkan Pak Jokowi itu sejak dari wali kota. Dari wali kota. Sebelum Jokowi ini tahu dunia politik, masih jadi tukang mebel. Ini dibesarkan oleh PDIP ini. Kira-kira gitu. Oke. 2 kali jadi wali kota didukung oleh PDIP. Jokowi jalan cari partai dari tempat ke tempat, dari sekretariat partai dan ke sekretariat partai tidak ada. Efek Suri lah yang panggil dia masuk ke PDIP. Dan mendapatkan rekomendasi pertama untuk maju sebagai wali kota melalui Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Jadi itu clear itu. PDIP yang membesarkan Jokowi, bukan Jokowi yang membesarkan PDIP. Kira-kira seperti itu. Tapi katanya Apa fakta-fakta yang saya katakan seperti begitu? Karena begini, sekalipun di level eksekutif, contoh kita ambil kasus DKI, digoyang sedemikian rupa, tapi kita yakin bahwa PDIP adalah partai yang memiliki akar rumput yang kuat. Contoh kasus pilkada DKI. Pilkada DKI itu PDIP dihantam habis-habisan. Tapi tetap ketua DPR pemenang pemilu. Tepuk tangan dulu buat PDIP. tapi kan begini. Beda sejarah, beda fakta terkini gitu kan. Kalau memang katanya PDIP yang membesarkan Jokowi, harusnya PDIP nggak usah galau dong ketika anaknya ke sebelah. Atau Jadi begini, galau atau enggak sih? Bukan galau. Iya. Ini bukan soal orang per orang, Pak. Ini soal konstitusi. Konstitusi ini konsensus, kesepakatan bersama yang kita tuangkan di dalam undang-undang dasar itu dan kemudian diterjemahkan melalui undang-undang terkait dengan batas-batas syarat untuk menjadi capres, untuk menjadi cawapres. Ini dilanggar semua dengan menggunakan putusan Mahkamah Konstitusi. Nah sekarang putusan Mahkamah Konstitusi ini oleh Mahkamah Kehormatan mengatakan bahwa ini adalah terjadi intervensi dan konflik kepentingan. Oke. Maka PDIP melalui Pak Masinton di fraksi DPR RI mengusulkan untuk dilakukan angket. Ya. Angket terhadap siapa? Terhadap Presiden Republik Indonesia yang namanya Joko Widodo. Wah. Karena telah melakukan intervensi terhadap putusan Mahkamah Konstitusi. Kira-kira seperti itu. Pak, baik. Yang menarik sekarang begini. Yang dua sana berantem, jangan sampai yang diam-diam yang naik. Seperti Pak, DKI, bagaimana? seperti DKI. Nah, jangan sampai, biasanya kan begitu. Kita ada di timur ini. Kasih sengaja dua orang sana berantem, ini dia naik pelan-pelan. Pak, bagaimana Pak Syarif? Ya, memang ini dinamika yang terjadi hari ini. Semua kita tahu bersama persoalan-persoalannya. Tetapi yang ditahu hari ini saja, tapi ada proses-proses yang kita lewati. Kalau Bapak-Bapak tahu semua bahwa sebelum Pak Prabowo itu bersama Gibran kan ada Koalisi Indonesia Maju ya. Waktu itu ketum kami Pak Muhaimin Iskandar bersama-sama. Nah ini historinya sangat luar biasa. Kita 3 kali konsolidasi, mau penetapan Pak Prabowo untuk meminang Muhaimin Iskandar jadi wakil presiden, kita bingung. Ini ada konspirasi, setiap mau konsolidasi bicara tidak terjadi. Siapa di balik layar ini yang membuat tidak terjadi ini? Nah jadi perasaan galau ini, bukan galau ya, tapi kita seperti kena prank. PKB waktu itu ya, kena prank karena Pak Prabowo ini, sekelas Pak Prabowo kita berpikir bahwa beliau ini pimpinan partai politik terbesar di Indonesia, artinya ruhnya negara Indonesia ini ada, tetapi kok diatur sama siapa kira-kira gitu. Kita berpikir apakah diatur sama Bu Mega atau diatur sama Pak Lurah. Pak Lurah. Nah, ini terjadi faktanya karena kita tidak bisa bertahan dengan hal ini. Kita punya konsep perubahan yang harus kita jalankan secara konsisten dan kita mau bersama-sama untuk berubah. Tapi ternyata Pak Prabowo sendiri tidak bisa untuk bersama-sama dengan kita. Makanya ketum kami sampaikan kalau Pak Prabowo itu untuk silaturahmi bumi itu bagus, tapi dengan langit sangat sulit.
Seperti Begitu itu. Iya. Makanya kita putuskan untuk memutuskan koalisi bersama-sama Indonesia Maju dengan Pak Prabowo. Nah, ternyata aktor utama ini kita kena prank adalah kita berpikir memang PDIP ya, waktu itu Mbak Mega dengan Ibu Mega sama Pak Jokowi, tapi ternyata Pak Lurah. Oh, Nah, ini kekuatan politik yang luar biasa. ini biasanya Pak Lurah itu 01 Pak. Ini ada Pak Lurah yang lain kah? Siapa ya Pak Lurah itu ya? Pak Syarif ya? Iya, kita sudah tahu bahwa kemarin sempat di pidato kenegaraan waktu laporan ketemu dengan DPR MPR RI waktu itu Pak Jokowi Presiden Republik Indonesia itu sudah sampaikan bahwa ada istilah yang disematkan ke beliau sebagai Pak Lurah. Nah, ternyata dia menerima sebagai Pak Lurah. Berarti dia yang mengatur seluruh apa yang menjadi perangkat-perangkat punya kebutuhan. Tapi menarik Pak, begini. Sampai hari ini lembaga survei selalu menyebutkan Anies dan Muhaimin itu selalu di bawah. Gitu kan? Kira-kira apa strategi yang sedang dilakukan untuk masih yakinkah mau menang? Masih yakinkah mau menang di Februari? Betul. Ini yang menjadi kekhawatiran pasangan Amin ketika tanggal 19 Oktober pasca pendaftaran, 2 hari sebelum pendaftaran ada kegiatannya Anies Baswedan ke Makassar bersama Muhaimin Iskandar dan sudah turun ke Sabar Pak, beberapa tempat. saya potong sedikit. Ya. Kita pernah ingat tahun 99 ya, zaman Gus Dur, Bu Mega, Megawati, dan siapa ini ketua PBB? Yusril Iza Mahendra. Yusril Iza Mahendra. Jangan sampai ya si trio ini salah satu sengaja dikorbankan untuk memenangkan yang lainnya karena melihat yang satu sudah di atas angin. Paham mengerti maksud saya ya? Jadi kan saat itu akhirnya kan Yusril mengundurkan diri dan suaranya kita tahu dia masuk ke siapa untuk memenangkan siapa. Yang karena yang pihak tertentu sudah di atas angin. Jangan sampai pihak Anies dan Muhaimin sengaja memainkan politik itu karena mencoba melihat siapa yang di atas angin dan melempar ke pihak yang lain supaya menang. Betul. Itu pengalaman politik yang sudah kita lewati saat itu memang sangat kontradiksi sekali waktu itu karena ada kepentingan-kepentingan elit yang ingin mau benderanya harus lebih di atas sehingga ada trik politik yang dimainkan peran-peran politik ini untuk koalisi di belakang layar. Nah itu biasa dalam dinamika politik itu seperti itu biasa. Tapi Pak Dorang masih yakin nggak itu? Ya kalau untuk Masih sekarang yakin ini kami yakin banget karena tadi Pak singgung masalah lembaga survei itu juga kita seperti kena prank. Karena kondisi di lapangan dengan hasil survei itu tidak berbanding lurus. Itu sama dengan prank. Prank ini apa ke masyarakat yang ketika mereka memberikan dukungan dalam artian acara-acara kegiatannya pasangan Amin ini sangat luar biasa. Tapi hasil dari lembaga survei itu tidak seperti apa yang dilihat. Ya kalau itu sih kita bisa berbicara lain. Karena ada memang lembaga survei yang dibayar untuk memesankan sesuatu, tapi ada juga yang ikut masa yang juga dibayar. Jangan sampai juga kena prank juga dengan dengan media surat kabar. Katanya di survei ini terendah, tapi ketika datang masanya banyak. Sudah yakin bahwa masanya itu betul-betul masanya dia? Jangan-jangan juga kena prank, Pak. Itu sudah jelas karena namanya demokrasi Indonesia ini proses pemilihannya kan pemilihan yang menentukan pesta demokrasi adalah rakyat. Jadi pahlawan sesungguhnya itu tadi saya sampaikan di pembukaan bahwa pahlawan sesungguhnya itu adalah rakyat yang ketika dia memberikan suaranya dia sudah memberikan kontribusi positif untuk perkembangan negara ini. Oke, baik. Luar biasa. Kita kasih tepuk tangan dulu biar lebih panas ya situasi di Waanal semakin hangat baik narasumber maupun yang ikut ngopi bareng di sini hangat. Luar biasa walaupun AC di sana sini tapi saya lihat Pak Alfian dan Pak Nurman keringatan ya, enggak ya? Jadi
Begini Pak, bicara tentang kembali ke pahlawan politik tadi. Dalam konteks Mimika, ada dua masalah, kalau bisa dikatakan masalah. Yang pertama, tentang money politik, politik uang. Kalau di luar sini mungkin kita bisa mengenal dengan ada pendukung-pendukung karismatis. Iya kan? Kita sudah bisa pegang orang ini, tempat ini, kelompok ini, dia bagiannya kami, tempat ini bagiannya kami. Tapi kalau di Mimika kayaknya agak susah barang itu. Kita bisa lihat di hari H dan lihat serangan-serangan fajar di sana sini. Nah, dalam konteks pahlawan politik ya, apakah menurut Pak Dorang bertiga mohon izin, itu diizinkan enggak dalam konteks pemilu pesta demokrasi nanti? Mungkin dari Pak Alfian dulu, diizinkan atau tidak? Tentu tidak diizinkan karena ada aturan kan ya. Yakin? Iya, cuman kan faktanya seperti itu. Tapi saya mau masuk pada hal yang lebih substantif begini. Bahwa kita ini kan tidak pernah secara serius mengatur political fundraising. Oke. Ataukah bagaimana Pemda atau pemerintah membantu mensupport dana buat partai-partai politik. Kita punya dana hibah. Kita punya dana hibah dari Pemda yang jumlahnya itu hanya 10.000 per suara kalau tidak salah dari Kes Bampol. Sedangkan kebutuhan partai politik ini, dan itu hanya dipakai hanya untuk operasional kesekretariatan dan pembinaan kader, pengkaderan dan sebagainya. Sedangkan politik ini kompleks Pak, mobilisasi, pengarahan dan sebagainya itu semua butuh anggaran. Oleh karena itu tidak bisa kita pungkiri bahwa kos politik itu mahal. Kos politik itu mahal. Nah, kita perlu ke depan mungkin ada Pak Dewan juga untuk mungkin mencarikan solusi sehingga bagaimana kos politik ini ditanggung oleh negara gitu, oleh pemerintah. Mungkin anggaran yang sudah ada ditambahkan lagi dan sebagainya. Supaya tidak ada korupsi di bidang politik. Kalau itu soal political fundraising yang lebih substantif. Tapi kalau bicara soal money politik itu keniscayaan di masa kini. Karena ada yang mengatakan bahwa di pemilu ini masa-masanya masyarakat panen. Panen ini. Dalam pemilu. Nah, kita ingin untuk kemudian merubah itu. PDI Perjuangan kemudian berpikir untuk bagaimana di dalam masa pemilu itu masyarakat harusnya paradigmanya adalah menanam. Nanti kapan mereka tuai, kapan mereka panen pada saat dalam bentuk kebijakan-kebijakan politik, kebijakan-kebijakan pemerintah apabila partai ini menang di Kabupaten Mimika. Kira-kira begitulah. Ya, baik. Pak Nurman, ini kebetulan Pak Nurman sebagai incumbent ya, sekarang lagi ada di dalam anggota DPRD Mimika. Katanya kos politik itu mahal. Iya kan? Kos politik mahal. Tetapi apakah dengan karena kos politik itu mahal, tetapi akhirnya pemerintah tidak bisa mencukupi kos politik yang dibutuhkan oleh parpol tadi, mungkin begitu yang saya tangkap ya. Saya mau tambahkan begini, partai politik ini institusi demokrasi yang melahirkan pemimpin-pemimpin politik di level parlemen, eksekutif, ya kan? Tetapi bayangkan anggaran hibah dari Kes Bampol untuk partai politik itu bahkan lebih besar cabur-cabur kayaknya. Kita kecil sekali Pak, 10.000 per suara. Kalau PDIP misalkan jumlah suaranya hanya 17.000, maka mungkin sekitar 170 jutaan. Tapi Pak bilang bahwa para politikus itu hasil dari para partai politik. Padahal mereka ini dididik oleh partai politik. Berarti para dibesarkan politikus oleh partai politik. Berarti Pak sedang mengatakan bahwa politikus yang korup juga adalah didikan para parpol. Tidak. Oh, jadi Tentu bagaimana tidak. Pak? Tentu tidak. Kalau di PDIP itu jelas, ada surat instruksi yang dikeluarkan oleh Ketua Bidang Kehormatan itu 2 kali dalam masa periode ini. Yang menegaskan bahwa apabila kader terbukti
melakukan tindak pidana korupsi maka wajib dipecat. Oke. Sudah pasti itu akan dipecat. Ya, baik. Jadi itu bukan menjadi ajaran dalam partai politik, itu kreasi orang per orang. Karena tadi kos politik itu mahal, maka perlu kita atur secara baik bagaimana kos politik ini bisa didukung oleh Pemda, bisa didukung oleh negara secara baik, kira-kira seperti itu. Nah, sekarang karena kos politik, bagaimana anggota DPR ini? Apa yang dilakukan? Jangan-jangan Pak juga membayar kos politik ke partai jadinya. Adakah? Mungkin perbedaan ya. Kami partai politik khusus Gerindra ini, itu memang yang maju di dalamnya itu adalah tokoh dan karismatik yang punya pengikut. Jadi kos politiknya itu tidak seberapa. Bahwa bisa bayangkan periode pertama itu cuma 1 kursi, periode kedua naik jadi 6 kursi, periode ketiga turun cuma jadi 5 kursi. Artinya selama 10 tahun berlangsung, Partai Gerindra dengan orang yang sama, dengan anggota DPR yang sama, konsisten mempertahankan jumlah kursi walaupun turun cuma 1. Saya mau bilang kenapa. 1, kita mungkin kos politiknya paling rendah. Karena hampir semua kami punya masa pendukung adalah memang masa yang betul-betul masa yang melihat karismatik dari pemimpin atau dari anggota DPRD. Kemudian yang kedua, kalau hari ini ditanya lagi, besok 14 Februari, kami bisa pastikan 5 orang yang sama anggota DPR saat ini dari Partai Gerindra akan kembali lagi jadi anggota DPRD. Kenapa? Konsisten. Konsisten dengan apa? Dengan apa yang sudah kita janji, apa yang sudah kita tabur, itu menjadi poin kita kembali. Kemudian yang kedua, apa yang tadi disampaikan oleh Adevian ini, bahwa kos politik itu memang tinggi. Oleh siapa? Yang menjawab itu adalah para caleg yang tidak punya masa yang begitu besar. Tapi ketika misalnya dia itu punya masa yang besar, mungkin kepala suku kah, mungkin dia dari organisasi-organisasi kemasyarakatan, dia bisa bilang bahwa mungkin kos politik saya agak rendah karena masa saya, masa pengikutnya pengikut yang memang natural. Nah itu. Tapi kalau tadi juga disampaikan juga bahwa kenapa kami partai politik ini kosnya cukup besar. Pertama, wilayah Kabupaten Mimika cukup panjang dan besar. Kemudian rintangannya itu cukup besar. PDIP yang sekelas PDIP saja baru bisa mendapatkan 5 kursi sama dengan Gerindra itu pada saat 2019. Artinya ini pencapaian yang sedikit berat walaupun partainya partai lama dan besar. Ya, minta maaf adik laki-laki. Karena begini, sabar, kakak bicara dulu sedikit. Ini biar nanti kita ke depan. Kita ke depan ini nanti biar kita atur sama-sama. Partai politik ini memang harus punya bagian yang sama. Jangan cuma bilang pada saat PON baru kita naikkan anggaran untuk olahraga, tapi pada saat partai politik berjalan ini kosnya diturunin. Ini yang memang berbahaya. Tapi jangan juga jadikan ini sebagai poin utama, karena uang itu uang rakyat. Nah, DPR bagaimana membuat supaya aturan jelas, penggunaan keuangan negara dipertanggungjawabkan sesuai dengan kapasitas dan juga kemampuan kita. Pak, menarik. Minta maaf, saya potong. Pak bilang tadi, mungkin saya bicara lebih umum ya. Katanya anggota DPR itu konsisten ya? Untuk Gerindra? Untuk Gerindra? Untuk Gerindra konsisten. Konsisten selama 10 tahun di pemilu tahun lalu, ya. Kami pemenang pemilu. Konsisten karena tidak berbuat apa-apa? Sangat banyak, bisa dilihat kemana-mana. Apa yang sudah dihasilkan anggota DPR hari ini? Perda jelas. Perda apa Pak? Kami bukan dinas ya. Jadi DPR itu ada punya 3 fungsi. Ya. Fungsi pengawasan, fungsi penganggaran, dan legislasi. Ya. Oke. Hari ini yang paling paten lagi nih dihadirkan di tengah-tengah masyarakat adalah perlindungan tenaga kerja lokal, itu perdanya.
Bapak bayang, Sudah berapa perda dalam 4 tahun ini, Pak? kalau 4 tahun ini kita mulai dari 2019 Ya. untuk sampai hari ini menghadirkan sekitar 12 raperda khusus dari DPRD. Ranperda di setiap tahun atau nanti pas di tahun terakhir, Pak, ada Ada ranperda pengusulan 12? raperda yang diusulkan oleh pemerintah, Oke. ada yang dari inisiatif Di DPRD. tahun berapa itu, Pak? Inisiatif DPRD ini tahun terakhir. Nah, Nah, ini yang kita baru sudah 3 tahun sampaikan. yang lalu di mana, Pak? Banyak sudah kami keluarkan perda banyak. Nanti bisa dicek di pemerintahan. Oke. Ya. Perda miras salah satu? Perda miras sebenarnya bukan berlakunya pada saat kita. Oke. Dari 2007, dari semenjak DPRD yang terdahulu. Kemudian di 2000 kurang lebih 2009 dimunculkan kembali, tetapi itu bertentangan dengan undang-undang perdagangan, Oke. menyangkut penyediaan, kemudian pengolahan dan juga mungkin untuk itu, karena pada saat itu memang undang-undang tentang miras ini dibuat itu berbeda sama perda yang diajukan oleh terlebih dahulu Iya. ya sebelumnya. Pak, maaf. Iya. Nanti kita lari ke topik yang lain. Tadi saya hanya Kira-kira begitu. bertanya saya Iya. terkait konsistensi. Karena masyarakat selama ini melihat bahwa DPRD itu konsisten karena tidak berbuat apa-apa. Makanya Pak Nurman menjawabnya seperti itu ya. Oke, mungkin dari Pak Syarif Ya, seperti baik. apa, Pak? Saya lebih konsentrasi di persoalan money politik tadi. Itu sangat luar biasa karena di mana-mana ketika waktunya untuk proses pesta demokrasi itu mulai muncul ya, bukan muncul, tapi memang sudah mulai jalan. Nah, ini yang perlu kita harus carikan solusi alternatif. Karena apa? Tadi saya sepakat dengan Pak Alfian tadi mengatakan bahwa memang kos politik itu besar karena ketika sistem demokrasi dibuat, kosnya besar. Nah, tentunya kita harus di backup dengan ekonomi untuk mempertahankan basis itu, tetapi secara institusi, secara kelembagaan partai politik itu sendiri. Tetapi pada gilirannya ketika pesta demokrasi itu digulirkan, memang tadi betul sudah ada aturan-aturan yang dibuat PKPU misalnya. Nah, ini kita peserta pesta demokrasi, terus ada penyelenggara di situ, terus ada lain-lain. Ini aturan ini, undang-undang ini seolah-olah menjadi pasal-pasal karet karena banyak di lapangan yang terjadi di luar dari aturan-aturan yang terjadi. Seperti tadi Pak Norman sampaikan tadi menyangkut dengan bagaimana perolehan suara itu harus dibutuhkan kos yang besar, terus menyangkut dengan tadi yang terakhir, saya tanggapi sedikit Pak menyangkut dengan apa yang telah dibuat DPRD itu memang yang sudah dirilis oleh DPRD seperti itu, tapi di masyarakat kebanyakan yang kita tahu banyak yang mempertanyakan, ada pertanyaan-pertanyaan seperti ini, DPRD buat apa begitu? Nah, ini yang terjadi. Makanya saya ada ramuan ketika Pak Norman memberikan presentasi tadi, saya sering minum kopi pahit. Nah, ketika hal manis yang disampaikan, saya sudah netral. Oh gitu ya. Ya, seperti itu. Biasa kalau ini incumbent jadi. Jadi, wah, bagaimana Pak Alfian? Mungkin saya lebih pertajam lagi ya. Selain dari money politik, saya cuma mau tanya saja, karena kayaknya bertiga juga ini minta maaf, juga akan maju nanti ya, di 2024 ya. Minta maaf akan maju ya. Nah di Mimika, mungkin di Papua ini ya, ada yang kita kenal dengan sistem noken itu. Politik sistem noken. Apa Pak akan menggunakan sistem itu? Saya mau tanya, mau gunakan atau tidak? Tentu tidak ya. Tidak digunakan. Yakin ya. Kalau Pak Nurman? Kami masih memberikan kesempatan buat masyarakat adat, suku adat Papua yang memang sudah dikasih kesempatan untuk itu, dan itu ada dalam aturan yang dibuat oleh KPU sendiri. Oke. Bahwa di pegunungan, di kampung-kampung dan juga di pinggiran dengan adat istiadat dia masih bisa menggunakan noken, maka dipersilakan atas persetujuan bersama. Nah Itu. ini Pak Syarif, menurut Pak bagaimana? Ya, Kalau kemarin diizinkan katanya boleh. bukan diizinkan kemarin, kita menunggu
aturan yang akan dibuatkan oleh Mahkamah Agung menyangkut dengan sistem noken. Tetapi kemarin kami sudah dapat informasi, bukan bocoran ya, untuk Provinsi Papua Tengah itu ada khusus 2 kabupaten yang tidak bisa menggunakan noken, yaitu Nabire dan Kabupaten Mimika. Oke. Nah, tetapi kami melihat bahwa karena kekhususan dari seluruh daerah Papua ini, Mimika itu juga tidak akan terlepas karena proses demokrasi, proses pemilihan seperti itu dari setiap 5 tahun, dan itu masih kuat di kampung-kampung tertentu saja. Nah, kalau mereka mau dan Mimika saja yang tidak bisa, saya pikir itu juga bukan kami tidak membolehkan di beberapa tempat kayak di daerah-daerah gunung, terus daerah pesisir, itu masih kuat untuk menggunakan itu karena mereka masih satu komando dari kepala-kepala suku. Oke, baik. Nah, saya rasa seperti itu. Terima kasih Pak Sarif. Mungkin di sesi-sesi mendekati terakhir ini ya, kami berikan kesempatan kepada masyarakat Salam Papua yang setia, yang hadir langsung di Waanal Cafe and Resto malam hari ini mengikuti kopi bareng Salam Papua. Mungkin ada yang mau bertanya atau memberikan pendapatnya, kami persilakan. Kalau tidak salah kita ada voucher ya, ada voucher. Nah, bagi penanya atau penanggap yang dianggap terbaik itu akan dapat voucher dari Waanal Cafe and Resto Timika. Mungkin bisa disebut namanya siapa, dari mana, dan bertanya tentang apa. Baik, terima kasih banyak. Perkenalkan, nama saya Andi Asopautangi. Jadi saya ada di tengah-tengah diskusi kali ini mewakili kepemudaan Suara Pemuda. Kebetulan saya sekretaris KNPI. Baik, saya sangat menarik hasil diskusi ini karena dari 3 pasangan di atas ini adalah salah satu partai-partai koalisi masing-masing cawapres. Nah, yang sangat menarik tadi yang terakhir disampaikan bahwa berbicara dengan konteks pahlawan ini dengan 10 November berarti 74 tahun kita sudah merdeka dari penjajahan. Artinya apa yang dicapai oleh pahlawan-pahlawan kita dulunya itu kita sudah rasakan saat sekarang. Cuman mengenai berbicara tentang pahlawan politik, ini kami sebenarnya pemuda ini masih agak bingung. Kenapa saya katakan agak bingung? Bahwa karena dari persentase teman-teman yang mewakili aspirasi masyarakat yang ada, khususnya kita berbicara khususnya di Kabupaten Mimika ini, bahkan masih banyak yang tidak merasakan bahwa kemerdekaan itu yang sebenarnya kemerdekaan itu seperti apa. Nah, saya mungkin bertanya ke Pak Dewan, khususnya beliau adalah sementara untuk berjuang lagi ke berikutnya untuk di 2024. Tadi sudah disampaikan sama Osnya bahwa sistem noken ini apakah masih bisa digunakan. Nah, kalau berbicara tentang kepahlawanan untuk merubah demokrasi ini, untuk memajukan kesejahteraan ini, saya rasa itu saya tidak sepakat kalau untuk menggunakan secara sistem noken. Karena itu kan sudah tidak demokrasi. Bisa saja mungkin khususnya mungkin ya Pak Dewa mau maaf ya karena mungkin dia sudah menjabat, mungkin sudah memberikan banyak ke masyarakat itu ya mungkin bisa saja menggunakan dengan sistem-sistem kedekatan itu. Akhirnya kenapa saya katakan demikian, mungkin pendatang-pendatang baru ini sudah susah masuk untuk melakukan hal-hal yang seperti mungkin dari awal. Saya rasa begitu Pak, mungkin bisa ditanggapi sebentar, apakah kira-kira Pak Norman sebagai Dewan, kira-kira ketika sistem noken dihilangkan ini, apakah berpengaruh dengan basis-basisnya ke depannya? Saya rasa seperti itu, terima kasih. Oke, baik mungkin kita ke penanya atau penanggap kedua dulu ya, baru kita kumpul saja dulu, Pak izin. Ada? Siapa? Oke. Yang kedua.
Terima kasih. Saya izin Pak Dewan, Pak Sek PDI sama Pak Sek PKB ya, sama MC ini Pak Jimmy Rungkat. Terima kasih. Saya memang datang khusus untuk mendengar ini. Nah, saya dapat informasi apakah ada pahlawan politik. Kalau dari data yang saya lihat, tak ada istilah pahlawan politik. Mau cari dimanapun di Indonesia ini tidak ada penghargaan kepada pahlawan politik. Yang ada pahlawan pra-kemerdekaan, pahlawan kemerdekaan, pahlawan nasional, pahlawan proklamator, itulah yang ada. Dan biasanya pahlawan itu sudah, ya seperti Pak Jimmy bilang tadi, sudah almarhum. Tetapi secara pemikiran bahwa pahlawan itu adalah yang mengorbankan sesuatu untuk menghasilkan kebijakan yang membawa keberkahan buat banyak orang. Saya ambil contoh, sebenarnya ini pengaruh eksekutif pada saat Gus Dur, PKB punya calon. Apa kebijakannya? Pada saat itu siapa orang yang bisa mendapatkan libur? Yaitu orang Tionghoa. Itu adalah kebijakan. Dan dia sudah meninggal. Jadi bagi saya, orang yang memberikan suatu kebijakan yang berdampak kepada banyak orang dan sudah meninggal baru dikatakan pahlawan. Itu menurut saya, tetapi saya tidak tahu kriteria yang dimaksud dengan pahlawan politik ini. Tetapi prinsipnya untuk konteks Timika, saya ingin, tadi saya share di grup, ya mungkin di satu grup sama Pak Dewan, bahwa untuk saat ini pahlawan-pahlawan itu ada di rumah tangga. Bagaimana supaya generasi penerus bangsa di Timika ini adalah generasi yang handal di masa yang akan datang. Di keluarga utamanya. Kepala keluarga, kepala itu kalau bersih maka sumbernya bersih, maka ke bawah semua bersih. Berarti pokoknya adalah di dalam keluarga. Pendidikan di dalam keluarga masuk ke dalam pendidikan yang SD, SMP, SMA dan seterusnya. Ketika di keluarga dia bagus, maka hasilnya juga keluar biasanya bagus. Ada faktor lain, ini peneliti satu Pak Jimmy ini peneliti. Ada faktor-faktor lain yang mempengaruhi hal-hal walaupun bagus di dalam keluarga, tetapi ada faktor lingkungan. Maka lingkungan ini kita harus perbaiki. Pak Dewan izin, lingkungan kita saya tidak tahu bagaimana lingkungan Timika. Tetapi Pak Dewan punya data. Jadi kita bicara tentang data. Apakah generasi penerus bangsa Timika bisa kita handalkan 10-20 tahun ke depan? Jadi itu yang maksud saya. Keluarga dulu perbaiki, ketika keluarga diperbaiki maka generasi penerus itu akan baik. Maka pendidikan diperbaiki. Politik, sosial, ekonomi, budaya ini adalah bagian daripada politik. Itu bagian. Kita minum di sini kebijakan kita bayar teks pajak itu politik. Jadi kalau ada generasi penerus yang alergi dengan politik, mari kita ajar mereka. Mari gunakan hak pilih. Mungkin untuk bisa apa? to the point, Pak. To the point-nya, ini hanya usulan, hanya komentar saya. Siap. Bukan bertanya, karena saya tahu ini pejabat-pejabat partai. Mana berani saya bertanya sama mereka. Pejabat partai itu sudah menguasai, pasti mereka punya pahlawan politik mereka masing-masing. Politik kita bisa berbeda, tetapi kita bersama-sama untuk memajukan NKRI ini. Mungkin begitu. Disiplin, kejujuran, apalagi yang saya tulis itu di grup kita itu Pak Dewan. Kedisiplinan, kejujuran, kasih. Ini kalau dibuat, dikemas ke dalam suatu kebijakan daripada eksekutif, jadi bersih. Semua itu akan bagus. Mungkin begitu. Mereka. Baik. Mungkin saya tambah yang terakhir ya, yang ketiga. Supaya nanti kita rangkum menjadi satu di sesi yang terakhir kita.
Baik. Siapa? Oke. Silakan Selamat disebutkan. malam, terima kasih untuk waktu dan kesempatan. Saya Ivon, ibu rumah tangga biasa. Di sini yang saya mau tanyakan kepada Bapak bertiga mengenai Hari Pahlawan sesungguhnya seperti apa, dan juga ketika Bapak bertiga terpilih nantinya menjadi wakil rakyat, apa yang bisa Bapak bertiga lakukan dalam bentuk melawan korupsi, kasus korupsi. Kasus korupsi yang berada di kabupaten, setelah itu Bapak bertiga dituntut harus menjalankan roda pemerintahan ini. Yang saya maksudkan di sini, ketika Bapak harus melawan kasus korupsi dan Bapak harus membangun Kabupaten Mimika dan Papua Tengah. Terima kasih, itu saja. Ya. Baik, terima kasih. Mungkin saya pertajam, ini tidak jauh berbeda ya pertanyaannya. Nanti bisa sebagai bagian dari sesi terakhir kita. Jadi selain dari tadi ditanyakan tentang sistem noken, sebenarnya berbicara tentang jangan sampai ketika di Mimika menjadi bagian dari yang tidak lagi diakomodir sistem nokennya, apakah mungkin bukan hanya Pak Dewan, tetapi yang lain yang sedang berjuang untuk ke sana, termasuk juga sebagai bagian yang mengusung capres dan cawapres, kehilangan masa, kehilangan sistem, karena mungkin sudah dipetakan, nah di sini aman karena mereka noken dan sebagainya. Sekarang nggak bisa. Nah, bagaimana? Yang kedua tadi menarik dari Dokter Leo ya. Jadi intinya itu terkait dengan budaya politik yang bermartabat. Seorang pahlawan politik adalah seorang yang meninggalkan budaya peradaban politik yang bermartabat. Bicara tentang kaum muda, kita tahu bersama data 2019 di pemilu 2019, justru kaum muda itu adalah penyebar hoax terbesar. Justru kaum muda adalah para politik putih ini, apa namanya? Yang golput. Justru kaum muda ini sebagai golongan putih yang tidak memilih. Nah, itu seperti apa nantinya, apa yang akan dilakukan. Baru yang terakhir itu menjadi inti dari pembahasan kita. Pahlawan politik itu seperti apa sih sebenarnya, kembali ya. Nanti sekaligus menjadi closing statement dan argumentasi terakhir di sesi terakhir kita. Mungkin dari Pak Alfian dulu, dipersilakan Pak. Saya mau memberikan catatan dan sekaligus mengelaborasi apa yang disampaikan oleh para penanggap atau para penanya tadi. Jadi begini, saya mulai dulu dari yang Ibu tadi, bahwa memang kita punya problem di Republik ini adalah soal korupsi, ya kan? Nah itu yang tadi saya katakan bahwa minimal di sektor politik ini kita bisa mengatur secara, karena kita tidak saya melihat pasca reformasi ini kita tidak melihat seriusan dari pemerintah untuk mengatur political fundraising ataukah financial politik. Dalam konteks institusi, bukan dalam konteks orang per orang. Kalau orang per orang sudah pasti, itu sudah harus disiapkan. Tapi dalam konteks institusi partai, kita kan tidak tahu bagaimana sumber keuangan partai itu. Ya kan? Sehingga sektor ini harus diperbaiki melalui apakah funding dari eksternal, dari private sector, funding dari pemerintah, melalui dana hibah dan sebagainya. Sehingga sektor ini kita bisa benahi. Itu yang pertama. Ketika itu sudah terbenahi, maka saya yakin bahwa partai politik ini dia menjadi sehat dan dia akan melahirkan pemimpin-pemimpin yang sehat. Dan ketika pemimpin ini duduk di lembaga politik seperti DPRD, seperti DPR Provinsi sampai DPR RI, bahkan di eksekutif, tentu tidak akan lagi memikirkan hal-hal untuk bagaimana mencari keuntungan pribadi. Karena dia tidak dibebani secara politik
baik dari institusi, ya kan, maupun dari konstituen. Nah itu yang pertama, bicara soal sektor politik. Kemudian terkait dengan sistem noken, Pak. Sistem noken tadi saya mengatakan bahwa kalau komitmen kita kan kita bicara pada tataran regulasi. Pada tataran regulasi memang untuk tadi disampaikan bahwa Kabupaten Mimika dan Nabire sebagai daerah-daerah kosmopolitan memang tidak diizinkan untuk menggunakan sistem noken. Tapi dalam konteks diskursus saya mengatakan begini, bahwa kita tidak bisa mengabaikan masyarakat adat yang berada di wilayah Kabupaten Mimika, wilayah pinggiran, wilayah pegunungan, wilayah pesisir. Di tengah kota juga ada sebagian kantong-kantong masyarakat adat, itu tidak bisa kita abaikan juga. Yang memiliki culture dan budaya sama seperti di daerah-daerah yang menggunakan sistem noken, seperti di Puncak, seperti di Intan Jaya dan sebagainya. Itu masih sama, sehingga memang kita memiliki tantangan tersendiri terkait dengan bagaimana membenahi sistem penyelenggaraan pemilu untuk bisa lebih berkualitas. Nah, dalam konteks PDIP di Kabupaten Mimika, saya mau menanggapi sedikit tadi yang disampaikan oleh Pak Nurman ini. Jangan lupa bahwa pada saat DPRD Kabupaten Mimika pertama terbentuk, PDIP kursi terbanyak, Pak. 12 kursi. 12 kursi. Betul ya Pak Amandus ya? 12 kursi. Nah, kita memiliki problem pada tahun 2014 karena kita tahu semua sama-sama berapa SK yang muncul, Pak, di KPU. Sehingga kita dari 4 kursi, dari 5 kursi turun sampai 2 kursi. Kan itu. Dan kemudian pada tahun 2019 terjadi pembenahan-pembenahan di institusi penyelenggara seperti KPU, kemudian diperkuat lagi dengan dibentuknya badan pengawas pemilu secara permanen. Kalau dulu kan masih panwas, masih ad hoc sifatnya. Bawaslu secara permanen, sehingga bisa melakukan pengawasan-pengawasan terhadap tahapan pelaksanaan pemilu secara baik, dan itulah kemudian menghasilkan suara yang murni dari masyarakat, dan kita muncul sebagai pemenang ketiga di legislatif. Tepuk tangan dulu buat PDIP. Tepuk tangan dulu. Itu karena dihasilkan melalui pemilu yang berkualitas. Dan kita berharap tahun 2024 juga pemilu dilaksanakan secara berkualitas. Apa yang tadi kita diskusikan ini, kalau dikatakan oleh Pak Nurman bahwa kita galau, PDIP galau, Anies galau, bukan galau karena kita ada kekhawatiran bahwa bahwa penguasa akan menggunakan resources dari negara untuk memenangkan anaknya sebagai cawapres, sebagai wakil presiden. Itu kekhawatiran kita, Pak. Karena apa? Konstitusi saya ditabrak, apalagi yang sekelas KPU, itu sudah ada temuan. Di Jawa Timur, CCTV KPU tersambung langsung dengan Polres. Itu beritanya itu. Nanti kita bisa cross check sama-sama beritanya. Tapi itu apa? Ada aroma-aroma ketidaknetralan dari pemerintah dalam proses penyelenggaraan pemilu. Ini yang kita khawatirkan. 2014 PDIP sebagai pemenang parlemen, undang-undangnya dirubah untuk kursi pimpinan DPR tidak dipegang oleh kita. Jadi kita ini kalau bicara sebagai korban politik ini sudah sangat banyak sekali. Dan yang terakhir kita dikorbankan oleh kepentingan keluarga, kepentingan dinasti, sehingga ya, tapi kita tetap kuat. Itu bukan membuat kita surut dalam berjuang, malah justru itu membuat solidaritas kita untuk tetap bergerak dalam memenangkan Ganjar Mahfud di Kabupaten Mimika. Kira-kira begitulah. Hai, luar biasa. Kasih tepuk tangan dulu, biar meriah. Pemirsa Salam Papua atau masyarakat Salam Papua yang setia, yang sedang masih mengikuti kita sampai hari ini semakin luar biasa. Tapi mengakunya di terakhir itu loh. Tadi di awal dipancing-pancing, tapi ngakunya di belakang. Ya kan? Seakan-akan sedang menunjuk ke bagian tengah ini. Pahlawan itu ternyata siapa mengorbankan siapa jadinya. Pak Nurman, jawabannya. Baik, mungkin saya mulai dari penanya pertama tadi. Memang yang namanya adat ini itu lebih dulu lahir. Agama juga belum ada, adat sudah ada. Pemerintah belum ada, adat juga sudah ada. Kita sekarang ini
dihadapkan dengan bagaimana mencerdaskan kehidupan bangsa secara adil. Gitu. Tapi sayangnya di Indonesia Barat sana merdekanya udah lama. Kita di Papua ini baru merdeka baru mulai merasakan kemerdekaan. Itu pun kalau yang rasa, belum yang belum merasa. Sehingga sistem noken itu masuk dalam yang namanya demokrasi. Demokrasi beradat namanya. Nah, dikasih kesempatan oleh KPU kenapa? Ada beberapa alasan. Satu, jangankan kita masyarakat yang bersekolah. Kepala kampung saja yang ada di atas. Itu belum jadi dia sudah jadi kepala kampung saja masih menggunakan koteka. Ya. Apa yang mau kita cari dari mereka? Negara yang penting hadir dalam setiap event pemerintah. Yang penting masyarakat itu mau, kemudian dengan mereka punya nurani, dengan adat yang ada, pemerintah membiarkan sambil mendidik. Itu yang tadi saya bilang Pak, kemerdekaan kita ini dari tahun 45, tapi di Papua baru mulai terasa merdeka. Jadi jangan paksakan adat dengan kehendak kita. Itu utama. Yang penting masyarakat kita ini dia merah putih dulu, baru kita tata aturannya. Itu kira-kira jawaban dari kita. Beda Sumatera, beda Jawa, beda Kalimantan, beda Maluku, dan beda Papua. Hari ini kenapa ada otonomi khusus? Karena barang itu sudah. Otonomi khusus dibuat untuk bagaimana mendekatkan kita, pemerintah, kepada masyarakat adat. Itu yang namanya ada undang-undang otonomi khusus. Saya pikir kita semua sepakat dengan itu. Sehingga kenapa dibilang saat ini Mimika dengan Nabire itu sudah tidak masuk dalam kategori yang tadi. Pasti ada kekhususannya lagi. Tidak bisa kita langsung semua merata. Karena sistem gunung ini dari ujung timur sampai ke ujung barat gunung itu hampir sama. Dia punya budayanya hampir sama. Ada yang belum sekolah, ada seperti tadi Pak Dokter bilang. Ini karena kita baru memulai di Papua ini. Setelah tahun 1945 kita merdeka. Papua itu belum. Gitu. Papua ini masih ikut kolonial Belanda sampai dengan 66. Baru bisa kita keluar. Itu pertama. Jadi saya pikir kita masih memberikan kesempatan bagi masyarakat kita yang mau menyadarkan diri, kemudian kita pelan-pelan mengajarkan mereka tentang yang namanya pengetahuan. Orang coblos itu harus tahu nama, baca nama. Apakah mereka bisa baca nama? Sebagian bisa, sebagian besar tidak, yang ada di pelosok. Nah, ini kita harus sama-sama itu di situ. Kemudian bagi saya, yang tadi aja Pak Dokter juga sampaikan masukan, benar, pahlawan itu tidak harus mati Pak, baru dikatakan pahlawan. Pahlawan itu mulai dari saya lahir, sampai saya besar, kemudian sampai saya dewasa dan juga bisa dapat pekerjaan, ada pahlawan yang memang hadir dalam kehidupan saya. Seperti itu. Boleh dibilang begini, kalau mama dan bapak kita masih ada, itulah pahlawan yang paling dekat pada kita. Dan kalau mereka belum mati kan tidak perlu kita sebutkan juga itu tetap pahlawan kita, itu pahlawan dalam keluarga. Dan terakhir menanggapi penanya dari adik perempuan, siapa namanya tadi? Novi. Oh, Ivon, mohon maaf. Di balik, iya. Yang namanya korupsi itu penyakit penyengsara masyarakat. Ya. Itu jelas sekali. Kami komitmen untuk sama-sama memberantas yang namanya korupsi. Itu. Sebagai lembaga pengawas keuangan dan juga legislasi, sampai saat ini mungkin bisa lihat apa yang terjadi kemarin. Bupati kita
kemudian wakil bupati kita, itu semua masuk dalam kategori hukum yang disebut korupsi. Tetapi sampai hari ini kita belum tahu nanti seperti apa. Tapi kita selalu berdoa sebagai warga masyarakat Kabupaten Mimika, berdoa yang terbaik buat pimpinan kita. Apapun partainya, dari manapun dia, mereka dua adalah putra terbaik Kabupaten Mimika. Saya mau bilang, keberhasilan pembangunan Kabupaten Mimika itu karena kekuatan keberanian daripada mereka berdua. Akhirnya bisa kita lihat sendiri sampai saat ini. Kemudian menanggapi dari adik laki-laki ini. Saya mau tanya dia, masih mengakui Pak Jokowi sebagai keluarga besar PDIP kah tidak? Ini Jadi, sudah berubah jadi host berarti Pak. agak sedikit. Gitu. Saya ada simpan itu tapi. Iya. Kalau masih mengakui, berarti PDIP punya kesalahan besar. Sama-sama. Karena masih PDIP bersama-sama dengan Pak Jokowi hingga hari ini. Yang mengusung Pak Jokowi adalah PDIP. Masa yang mengusung mau kasih turun? Kemudian yang kedua, warga negara, taktik, kemudian taktik perang. Seperti tadi sedikit nyinggung kita. Saat ini Anies diambil dari Gerindra. Terus juga si siapa itu? Ahok juga diambil ke PDIP. Semua lahir dari kandungan burung Garuda. Burung Garuda itu bukan pecah telur Pak, pecah manusia. Nah, jadi sehingga pesan terakhir Pak ya, sebelum close. Nanti Pak. Oh belum ada pesan-pesan terakhir? Jawab Belum. dulu nanti 30 detik. Kemudian terakhir dari saya, bahwa saya setuju dengan generasi milenial yang sehat, yang smart, yang berani. Hari ini, hari ini nih, sudah jelas pemuda Indonesia baru dikasih satu, sudah gemparkan seluruh rakyat Indonesia. Yaitu dia, Gibran Rakabumi Raka. Anak muda mana? KNPI? Anak muda? Yes, gitu dong. Oke, baik Pak. Jadi saya tadi takut dengan statementnya Pak Nurman. Pesan terakhir Pak, belum jadi pahlawan nanti. Takut saya bahasa itu jadi. Baik, Pak Syarif ya, mungkin saya langsung bisa saja. memberi jawaban. Tadi pertanyaan pertama dari Bapak Diaso Petewengi tadi menyangkut dengan sistem noken. Memang ini sudah tradisi budaya yang sangat dihormati. Itu mereka lakukan di proses-proses pemilihan kepala suku, biasa terjadi hal seperti itu, atau pemilihan apa, dikonversilah ke pemilihan umum. Itu posisinya sama saja dengan kotak suara, tetapi mereka langsung memberikan rujukan ke orang-orang tertentu. Tentu ada alasannya, karena ingin membawa aspirasi ya masyarakat di setempat. Dan itu saya pikir sudah menjadi budaya, itu adalah kekayaan bangsa ini. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, menyangkut Pak Dokter punya usulan, saya sangat setuju ketika disebut nama Gus Dur. Siapa yang tidak kenal tahu Irian Jaya? Siapa yang tidak tahu dengan Papua? Ya, dari Irian Jaya dikonversi menjadi Papua. Itu sangat luar biasa. Jadi orang Papua itu kalau dengar Gus Dur ini dompu bapak sudah yang mengembalikan harkat martabat bangsa Papua. Itu kita sepakat. Nah, dan yang kedua menyangkut dengan pahlawan, ketika bukan meninggal saja Pak. Ini pahlawan-pahlawan yang banyak terlihat ketika dari 2019 sampai 2022 itu, ketika kita COVID, itu dari guru-guru, terus tenaga kesehatan, para apoteker, itu mereka adalah pahlawan yang sesungguhnya ketika mereka berjuang untuk mempertaruhkan hidupnya. Mereka adalah pahlawan, tetapi pahlawan yang tidak mendapatkan sertifikasi tetapi mendapat simpati di hati masyarakat bahwa inilah para pahlawan-pahlawan negara Indonesia dan dunia. Nah, menyangkut dengan korupsi tadi, saya pikir sudah dijawab sama saya punya teman berdua ini, Pak Dewan juga sudah menyampaikan. Tentunya kita tidak menginginkan proses demokrasi di Republik ini dengan langkah-langkah yang
bertentangan dengan konstitusi maupun aturan undang-undang. Dan ini masyarakat juga sudah menilai itu sangat tidak memberikan aspek kebaikan kepada masyarakat, malah pejabat-pejabatnya yang ada korupsi. Tetapi korupsi ini tentunya mereka punya alasan yang sangat tepat, tentunya berkaitan dengan proses hukum. Nah, itu istilah di Papua itu sangat keren. Walaupun ada aturan, sudah dibuat parameternya tidak bisa ini, tidak bisa itu. Di Papua ini terkenal dengan satu istilah, latihan lain, main lain. Kita berikan aplaus buat kita semua dulu. Terima kasih. Baik, kayaknya inti-intinya mulai keluar di... Kalau untuk Palura beda. Lampu sen kiri belok kanan. Tambah ke sini tambah panas, kita jadi diesel jadinya. Oke, kalau kita mau ikut alur pembicaraan malam hari ini sepertinya kita sampai pagi. Tapi karena keterbatasan waktu, jadi mohon maaf sekali masyarakat Salam Papua yang setia, mungkin kita harus akhiri diskusi publik. Oh, ada pertanyaan? Oh baik, luar biasa. Malam ini ternyata di samping mereka masyarakat Salam Papua yang hadir langsung di Wa'anal Cafe, ada juga yang lewat streaming menyaksikan dan menyampaikan pertanyaan. Mari Pak, baik, silakan. selamat malam. Terima kasih Om Jimmy. Selamat malam Bapak-Bapak. Ya, ini saya ada terima dari masyarakat Wa'anal. Ada mereka titip pertanyaan untuk Bapak-Bapak. Pertanyaannya begini Pak, bagaimana Bapak-Bapak yang hadir di sini, terutama Bapak yang di depan, melihat bupati dan wakil bupati yang memimpin Mika saat ini yang kita tahu sepertinya mereka tidak atau kurang kompak. Itu saja Pak, terima kasih. Baik, luar biasa. Ini pertanyaan yang langsung bakar dengan bensin ya. Jadi bisa langsung ditanggapi sekaligus mungkin closing statement ya. Supaya ini saya mungkin bolak jarum jamnya. Mohon izin Pak Nurman karena di tengah ya seperti itu sudah kalau juru bicara ya selalu berputar rotasinya ke sana. Mungkin saya mulai dari Pak Syarif dulu. Jawab pertanyaannya langsung closing statement Pak. Izin. Ya, untuk jawaban itu sebenarnya ketika terjadi koalisi dan didukung oleh partai-partai koalisi, seharusnya bupati dan wakil bupati itu punya satu visi dan misi yang sama dibahas di awal. Tetapi ketika perjalanan waktu tidak terjadi chemistry karena menyangkut yang pertama mungkin persoalan aturan job description masing-masing. Yang kedua karena persoalan-persoalan politik di daerah. Dan yang ketiga mungkin chemistry tidak dapat terjadi itu karena saya melihat ada hal-hal yang mungkin mereka mengaplikasikan apa yang menjadi aturan dan pekerjaan serta wewenang dari bupati dan Pak Wakil Bupati ini yang tidak sinkron untuk siapa kerja apa untuk siapa. Nah ini perlu kita memberikan dukungan karena tadi Pak Nurman sudah sampaikan bahwa di daerah Mimika ini semua potensi SDM yang ada itu sangat luar biasa. Tetapi itu tadi ketika menjalani sebuah proses yang diberikan tanggung jawab, itu tadi saya kembali di istilah tadi saya pakai, latihan lain, mainnya lain. Karena proses yang merubah itu. Dan kami berharap karena ini kepentingan untuk kepentingan masyarakat banyak, chemistry ini harus ada harmonisasi. Karena apa? Tujuannya untuk membangun daerah ini perlu kesungguhan dari pimpinan-pimpinan kita semua. Mungkin seperti itu masukan saya. Mungkin langsung closing statementnya Pak. Pak Ya. Syarif langsung. Closing statement saya hari ini bahwa politik itu adalah ibadah. Dan segala sesuatu yang kita buat tentunya baik pikiran, tindakan dan perbuatan kita yang baik nilainya adalah kebaikan. Makanya kami dari PKB mengusung bahwa politik itu adalah ibadah sehingga kita setiap saat kita membuat terobosan-terobosan kebaikan termasuk untuk korupsi itu hal yang menjadi penyakit di seluruh dunia. Ketika kami mengusung ibadah bahwa kita beribadah, kita berbuat sesuatu hal yang baik, tentunya aspek-aspek ini kita tidak akan tularkan sehingga
kami mau juga masyarakat punya menjadi pemilih yang cerdas sebagai bagian kontribusi dan ibadah dari rakyat itu sendiri. Nah, buat pemimpin-pemimpin yang ada, terutama kita-kita semua yang ada di hari ini, kami sadar bahwa manusia itu punya 3 kecerdasan. Pertama, kecerdasan intelektual yang sangat pintar semua. Yang kedua, kecerdasan emosional yang tidak bisa dikontrol. Dan kami berharap di kecerdasan spiritual. Ketika agama yang membackup semua keinginan kegiatan-kegiatan yang menjadi baik, saya yakin insya Allah kita semua akan berbuat sesuatu hal yang baik untuk tanah Mimika Bumi Manusia, terutama buat negara Republik Indonesia. Terima kasih. Baik. Pak Nurman, dipersilakan jawaban sekaligus closing statement. Baik. Kebetulan kami Partai Gerindra ini tidak berada pada posisi koalisi. Tetapi yang sering menegur bupati dan wakil bupati adalah fraksi Gerindra. Supaya bersatu bersama-sama. Bisa dilihat pada saat sidang-sidang kita. Saya melihat ini pertanyaannya bagus. Bukan cuma baru tahun ini. Karena saya ada di dalam proses 2 tahun secara berturut-turut, 2 periode secara berturut-turut, baik itu Om Bas maupun Om Top, yang di hujung akhirnya sama-sama berpisah dengan tidak yang bagus. Artinya kita harus jujur bahwa pemimpin itu harus chemistry, kawin, harus lamaran, harus pacaran baru bisa lama, kurang lebih seperti itu. Tetapi kalau cuma hanya di tengah-tengah, pemimpin ini biasanya cuma sebagai instan aja, tidak akan lama. Nah, ini ke depan siapapun mau jadi pemimpin di Kabupaten Mimika sudah harus berpikir secara matang. Pasangannya dengan siapa? Bagaimana? Kenal atau tidak? Atau dikenalin? Kalau dikenalin, ya akibatnya seperti 2 periode secara berturut-turut. Tapi kalau mengenal dari lahir sampai bersama-sama, pasti itu menjadi saudara yang tidak bisa terpisahkan. Tidak akan mengkhianati satu sama lain. Tetapi dikenalin itu berbeda. Nah, ini berharap pemimpin kita ke depan bukan dikenalkan, tapi mengenali pasangannya. Nah, itu yang saya bisa sampaikan. Tetapi di ujung daripada pemerintahan kita kali ini, saya angkat jempol buat pemimpin kita berdua, apapun yang terjadi masalahnya, mereka mampu menjalankan pemerintahan dengan baik. Kenapa saya bilang begitu? Hari ini APBD kita meningkat hingga 7,4 triliun. Tidak ada yang seperti mereka. Artinya dengan segala keterbatasan yang ada, dengan didukung oleh pemerintahan yang ada dan lain sebagainya, peraturan-peraturan yang ditetapkan sehingga menguntungkan Kabupaten Mimika, ini membuat satu poin yang harus diingat oleh kita sebagai warga Kabupaten Mimika, dan sudah lihat hasilnya. Lihat bagaimana terang kabupaten kita. Mudah-mudahan ini, karena kemarin kita sudah bilang bahwa tahun 2024 itu sasarannya ke 2 calon ibu kota kabupaten. Mudah-mudahan Pak Bupati, Pak Wakil Bupati, pemerintah juga DPR memberikan dana yang cukup untuk persiapan 2 kabupaten. Di closing saya pada kesempatan kali ini, politik itu pengorbanan. Jadi tanpa pengorbanan tidak akan pernah ada hasil. Jadi pengorbanan kita dalam arti bahwa apa yang kita keluarkan, apa yang kita berikan, itu menjadi salah satu pengorbanan kita untuk mendapatkan pencapaian yang lebih besar untuk kesejahteraan masyarakat kita di Kabupaten Mimika. Demikian, terima kasih. Jangan lupa kalau ada 100 pinjam untuk menjamin silaturahmi. Asik. Baik, Pak Alfian yang terakhir bisa menjawab dan sekaligus closing statement. Begini, ada 2 hal. Pertama, ada isu politiknya. Ada bagian soal politik yang sebenarnya bagian politik ini urusan orang per orang, artinya urusan Pak Bupati dan Pak Wakil Bupati. Dan ada urusan pemerintahan.
yang kita bisa jawab, yang kita bisa berkomentar, yang saya pikir itu di wilayah pemerintahan. Tadi sebagaimana yang sudah dijelaskan oleh Pak Syarif, bahwa job desk bupati dan wakil bupati itu kan jelas. Sudah diatur dalam undang-undang Pemda, ya kan, dan sejumlah undang-undang lah. Nah tinggal mana dua itu berjalan saja, sebagaimana mestinya. Pak Bupati menjalankan fungsi-fungsinya, Pak Wakil Bupati menjalankan fungsi-fungsinya, saya pikir tidak ada problem. Pembangunan tetap berjalan, tadi seperti Pak Dewan sampaikan, bahwa terjadi peningkatan APBD, pembangunan jalan, tambah terang, dan sebagainya. Artinya bahwa kedua fungsi ini berjalan secara optimal. Meskipun ada pincang kiri, pincang kanan, ya itu soal politik tadi yang saya bilang, bahwa ini ada ranah private yang sebenarnya tidak bisa kita komentari lebih jauh. Tapi ya kita berharap bahwa ada sinergisitas yang lebih serius soal bagaimana proses pembangunan kabupaten ini ke depan. Dan emosional yang terbangun itu kemudian memberikan rasa tentram bagi masyarakat. Kira-kira seperti itulah. Closing statement saya terkait dengan pahlawan politik ini, saya mengatakan bahwa akan sulit kita menjadi pemimpin kalau konstitusi pun kita langgar gitu. Bagaimana kita menjadi pahlawan politik kalau konstitusi pun kita langgar? Kira-kira seperti itu. Jadi saya ada punya kekhawatiran ada terjadi delegitimasi terhadap proses pemilu. Karena begini, putusan Mahkamah Kehormatan MK itu adalah yang menjadi dasar untuk kemudian dijadikan sebagai PKPU dalam konteks pendaftaran capres dan cawapres. Kalau PKPU itu disandarkan pada putusan yang sebenarnya harusnya cacat formil dan batal demi hukum, maka dikhawatirkan nanti SK penetapan capres dan cawapres itu bisa digugat. Sehingga proses delegitimasi inilah yang saya khawatirkan. Maka kita berharap dengan perkara baru yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi, perkara 141 soal pengujian ulang terhadap batas usia capres cawapres itu bisa segera dilaksanakan. Karena kita punya pengalaman MK berapa kali memutuskan perkara-perkara dalam jangka waktu yang hanya 3 hari. Nah, kita berharap ada putusan yang lebih konstitusional sehingga pemilu ini tidak terjadi delegitimasi. Artinya bahwa pemimpin-pemimpin yang lahir dalam pemilu, baik presiden, wakil presiden, DPR sampai level kabupaten kota itu memang benar-benar lahir dari hasil kedaulatan rakyat, lahir dari legitimasi hukum yang baik, lahir dari aturan-aturan yang berkesesuaian dengan konstitusi. Kira-kira seperti itu. Baik, oke, kita kasih tepuk tangan untuk 3 narasumber kita yang luar biasa. Memang ternyata kita diesel ya, jadi semakin lama semakin panas. Tanpa terasa kita sudah 2 jam berdiskusi. Ini padahal rangkaian wacana awal kita cuma 1 jam. Tapi ya saya lihat karena diesel ini bahkan ada tadi yang bakar kasih solar kita di akhir jadi tambah panas. Tapi pada prinsipnya ketika kita berbicara tentang pahlawan, memang tidak selamanya pahlawan itu haruslah mereka yang gugur di medan peperangan. Karena dalam definisi kita, pahlawan juga kita bisa ambil dari sisi semangatnya. Seperti misalnya kita menyebutkan guru, itu siapa? Pahlawan tanpa tanda jasa. Jadi tidak harus mereka yang gugur dulu baru kita sebut sebagai pahlawan. Jadi ketika berbicara pahlawan politik, adakah? Maka dari diskusi kita malam hari ini, jawabannya adalah ada. Kata kuncinya adalah mau berkorban, tapi bukan untuk mengorbankan yang lain. Saya mungkin menyitir dari sebuah penggalan Mukadimah Undang-Undang Dasar 1945 ya, di akhir sesi kita malam hari ini, penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Artinya, pilihan politik
boleh berbeda, tapi penjajahan politik kepada yang berbeda pilihan harus dihapuskan demi menciptakan peradaban Indonesia yang berkemanusiaan dan berkeadilan. Masyarakat Salam Papua yang setia, di penghujung acara kita malam hari ini, kami berterima kasih banyak untuk kehadiran para narasumber. Pak Syarif, terima kasih. Pak Nurman, terima kasih banyak. Pak Alfian, terima kasih. Dan sebagai informasi, kegiatan seperti ini kami akan lakukan, Salam Papua akan lakukan setiap bulan. Ya, setiap bulan sekali. Dan nantikan kami di 1 bulan ke depan untuk kita akan bahas dengan tema-tema yang lebih hangat yang lainnya. Di akhir sesi ini mohon izin Pak, izinkan kami menyerahkan ada cenderamata dari kami, dari Salam Papua untuk para narasumber. Mohon izin diterima di depan sini. Di mana ya? Di bawah ya? Karena saya terlalu tinggi tidak cukup di sana jadi. Mohon izin. Dari Pak Alfian duluan. Oke. Terima kasih.